Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Oke, hari ini teman-teman sesuai request ya, teman-teman minta dibandingkan untuk suaranya beberapa produk dari DLMS. Di depan saya ini sudah ada DLMS 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 unit DLMS dengan beda-beda tipe. Kalau mereknya ada yang sama, tapi tipenya beda-beda. Nah, di sini nanti teman-teman nanti akan mendengarkan sendiri perbedaannya. Jadi nanti kita akan langsung direct ke speaker aktif produk dari Hooper HA400. Jadi nanti teman-teman akan mendengarkan langsung untuk suaranya. Jadi kalau teman-teman nanti membeli sebuah DLMS, sekali lagi yang kita nilai dan yang kita harus pilih adalah suaranya. Karena apa? Kalau hanya fitur hampir semuanya sama. Contohnya produk asli bawa sendiri, ini murah harganya, ini juga sudah komplit, ada kompresnya, ada delaynya sama, Wisdom juga sama, kompres delay komplit, kitnya ada, facelift juga ada, kompresnya ada, kitnya, dan juga teman-teman produk Paslab beberapa tipe ini semuanya ada kitnya. Terus kalau Paslab Waswan itu ada firnya, yang Symphony ada firnya, yang DBX ini juga sudah komplit sama filternya meskipun tidak menggunakan sistem fir. Jadi teman-teman, kalau secara fitur sebenarnya hampir semuanya sama aja. Jadi semua DLMS mempunyai fitur-fitur seperti matrix, seperti produk yang lain, ada kompres, ada kit, terus ada delay seperti itu semuanya ada. Tapi yang membedakan apa sih Mas? Kenapa kok ada yang murah, kenapa ada yang mahal? Padahal kalau kita beli yang murah aja kan fiturnya sama. Nah, karena harga yang 3 jutaan aja fiturnya sama. Nah, itu. Jadi yang membedakan selain ada beberapa fitur semakin mahal yang semakin komplit, yang jelas adalah preamp-nya. Ini preamp sangat menentukan. Contohnya kalau dari segi hardware ini nggak bisa menjadi tolak ukur. Masalah besar, panjang, kecil ini tidak menjadi tolak ukur kalau ini enak suaranya. Jadi yang membuat enak dan enggaknya apanya Mas? Yang jelas adalah preamp-nya. Yang kedua prosesor, bagaimanakah dia memproses semua jenis suara yang masuk ke dalam DLMS tersebut. Jadi DLMS ini menggunakan sebuah sistem prosesor digital yang bisa dikatakan seperti sistem manajemen di dalam komputer. Jadi sebuah suara dari sinyal input analog diproses melalui sistem digital dan nanti dikeluarkan lagi menggunakan sistem analog kembali. Itulah DLMS. Jadi semuanya tergantung preamp dan prosesornya. Oke, contohnya kalau dari belakang, nah ini teman-teman lihat hampir semuanya sama ya, mempunyai sistem. Contohnya kalau yang murah inputnya ada 2, outputnya ada 6. Ada juga yang inputnya 2, ada yang inputnya 4, keluarnya 8. Ada yang pakai untuk remote-nya pakai USB, ada yang menggunakan RS485, ada yang pakai internet, ada yang pakai RS232. Ini juga pakai RS232, ini juga pakai RS232, ini juga bisa pakai LAN. Nah, ini sistemnya hampir semuanya sama. Fungsinya buat apa sih? Buat meremote. Jadi DLMS ini bisa kita atur melalui komputer dengan jalur beberapa kabel yang ada di sini. Wis Mbak? Oh, alahnya bongkar tanda tangan toh. Terus contohnya ini inputnya, kalau ini ada ISEBU, ini apalagi ini sebuah input produk yang memajukan dalam sebuah sistem input. Jadi input output banyak yang menggunakan sistem ISEBU. Jadi itu adalah salah satu perkembangan dari sistem digital juga. Terus ini RS232, internet juga ada semuanya. Tapi nanti yang membuktikan adalah yang membuat beda kenapa yang murah sama yang mahal ini kok beda. Salah satunya adalah preamp, terus konektor kayak gini nih beda. Karena yang mahal ini semuanya kayak produknya Paslab, ini menggunakan produk dari Neutrik. Jadi ini seperti konektornya pun sudah beda kalau yang versi mahal ini sama yang murah. Kalau yang murah ini menggunakan konektornya yang biasa aja. Nah ini apa? Ini ya, jadi konektornya menggunakan yang biasa. Tapi kalau yang mahal ini Neutrik, ini DBX original ya, yang kita jual, jadi bukan yang KW. Sistemnya juga sama. Dia untuk input outputnya, konektornya juga yang menggunakan sistem yang bagus. Jadi sekali lagi yang membedakan adalah yang jelas suaranya. Jadi kalau teman-teman nanti membeli sebuah DLMS, yang kita dengarkan apa nih? Suaranya dulu. Masalah fitur saya rasa semuanya sama. Jadi jangan terkecoh. Biasanya teman-teman terkecoh sama software, fitur, padahal semua DLMS ya fiturnya kayak gitu aja.
Cuman kadang ada tambahannya PEQ, itu membuat orang tertarik tapi tidak melihat dulu dari suaranya. Tapi kalau teman-teman, saya sarankan membeli DLMS yang penting suaranya, jangan hanya fiturnya, karena fiturnya hampir semuanya menggunakan sistem yang sama. Oke. Contohnya kalau kita mau mereview dan nanti kita akan melakukan pembuktian bagaimanakah suaranya, yang pertama dari yang paling murah dulu biar adil. Ini ada dari produknya asli dengan tipe ini DSP 260 Plus. Ini kalau semuanya di kalangan para soundman juga sudah lumayan bagus daripada teman-teman menggunakan crossover analog. Tapi kenapa Mas kok ini murah? Yang pasti nanti juga akan suaranya beda dengan yang harganya mahal. Tapi kalau bukan berarti kok asli ini jelek, tidak, karena memang harganya sangat murah. Ini kalau di kalangan para soundman ini sudah masuk banget ya. Harga cuma 3 juta sudah dapat 2 input dan juga ada 6 output. Fiturnya juga bagus banget di produknya asli. Jadi bukan berarti nah asli ini jelek, tidak. Asli ini juga bagus banget, mantap produknya. Cuma kenapa dia murah? Ya nanti suaranya pastinya beda dengan yang harga lebih mahal. Nah kan gitu. Oke ya, coba kalau yang asli dulu Mas Wahyu, dimasukkan colokannya. Ini colokannya listrik, langsung kita pasang. Jadi nanti kita nyobanya langsung. Oke, siap. Santai. Oke, sama-sama. Dikirim nanti ya. Oke. Jadi gini kita yang asli langsung kita kasih kabel power nyala. Terus inputnya ini pasangan Mas Wahyu. Inputnya ini langsung dari HP. Jadi nggak pakai mixer. Jadi ben adil. Ini inputnya HP langsung ke DLMS, out DLMS ke speaker Hooper. Ini speakernya di sini. Nah, ini volumenya flat ya Wahyu. Di flat. Coba sekarang volume master vol mentok. Volume master vol mentok, line inputnya vol mentok. Nah ini, jadi inputnya mentok, masternya mentok, bass treble di tengah. Nanti semuanya tak buat sama, jadi jangan iri teman-teman, nanti DLMS jangan iri. Oke, contohnya produknya dari asli. Ini kita mau nyoba di output 1. Oke ya, sekarang kita edit out 1, klik. Kalau asli diklik 1 kali. Ini out 1 ya. Sekarang kita lihat, ini inputnya kita ngambil dari 2, input A dan B. Terus gainnya 0 dB ya. Ini tak buat sama pokoknya, jangan engko dikira dibeda-bedain. Gain 0 dB, fasenya normal, delaynya 0, RMS kompresornya 0, tidak digunakan. Ini ya high pass filter, ingat kita bypass. Jadi tidak menggunakan high pass atau low pass. Jadi real kita nyoba preamp-nya. High pass 0, terus bypass untuk LPF-nya 0. Jadi semuanya kita buat flat, tidak ada yang kita EQ. Oke, real ya, semuanya flat. Jadi teman-teman benar-benar bisa mendengarkan nanti preamp dari produk asli DSP 260 Plus. Oke, sekarang mute-nya kita buka. Ini musiknya tak cari dulu ya. Ini dari HP saya, ini musiknya tak kecilin dulu ya di HP. Nanti HP ini tak letakin sini. Ini format HP ini kita buat 720 biar suaranya nanti jernih. Oke ya, ini posisi HP 0. Ini mute kita buka. Oh, mute-nya lama nekannya. Ini lama. Nah ini oke ya. Sekarang kita nyalakan musiknya. Ini suara dari asli DSP 260 Plus. Oke cukup ya teman-teman, lihat ini editan saya, tidak ada yang kita edit, nanti dikira diedit. Ini semua kita bypass loh ya. Jadi ini teman-teman lihat, untuk high pass filter semuanya kita bypass, inputnya kita ngambil input 1 dan 2. Oke ya, real ya. Untuk asli DSP 260 Plus harganya murah, suaranya sudah lumayan pol. Oke ya, sekarang kita matikan dan ganti ke Wisdom tipe DX2060. Oke, ini sama ya.
kita untuk settingannya nanti tak buat sama persis teman-teman, jadi jangan dikira nanti kita curang, kita EQ nggak ada sama sekali. Kita pokoknya real nyobain buat teman-teman untuk kualitas preamp dari produk asli. Sekarang yang Wisdom DX2060 kita coba. Oke, nyala Mas Wahyu. Oke ya, sama di output 1. Sekarang kita lihat dulu untuk preamp di output 1. Langsung gerok. Ini Wisdom keras banget teman-teman. Oke, ini outnya di posisi 0 dB. Ini ya, PEQ nya tidak kita EQ, semuanya saya bypass. Inputnya saya ngambil 2 dari sini. Oke, pasnya 0, semuanya kita buat normal. Oke ya, fix. Sekarang kita kecilin dulu. Ini produk Wisdom, outnya sangat boosting banget, keras. Oke, kita on Wisdom. Oke, kita putar musiknya. Produk dari Wisdom, dan ini tadi kita minus 1 dB ya di HP saya. Karena apa? Untuk output dari Wisdom ini menurut saya agak terlalu boosting, tapi nggak masalah. Jadi buat teman-teman yang selerane langsung ngok bisa pakai produknya Wisdom. Ini 0 dB-nya, ini seperti kita boosting kalau produk yang lain. Jadi sama asli tadi, kalau ini lebih 0 dB-nya lebih lembut, nah ini lebih di boosting sedikit. Tapi itu tidak masalah, nggak mempengaruhi. Nek teman-teman keseron tinggal dikurangi dB-nya. Oke ya, ini input 0, semuanya saya posisikan flat. Ini flat ya, tidak ada yang kita apa-apain ya. Ini inputnya juga 0. Jadi kalau Wisdom memang produknya ngok langsung kau kenceng. Ini buat teman-teman yang seneng balap langsung ngok bisa pakai produknya Wisdom. Oke ya, ini sekarang kita matikan dan ganti produknya Paslab dengan tipe NX260 2600. Oke, sekarang kita ganti ke produknya Paslab. Oke, sudah nyala. Oke, sekarang kita edit ya di out 1. Nah ini outnya posisi 0 dB, gainnya PEQ nya tidak kita EQ, crossover bypass semua, inputnya ngambil di sini 2, delaynya 0, kompresnya tidak dikompres, semuanya posisi 0. Oke ya, real. Kita nyoba Paslab NX2600. Main di mana? Karena dulu. Enak nggak? Teleponan. Oke, nyoba untuk Paslab 2600.
produk Paslab NX 2600. Menurut saya untuk NX ini 0 dB ini mirip sama si asli. Jadi untuk titik nolnya sama. Cuma untuk suara teman-teman mirip-mirip karakternya sama Wisdom DX 2060. Jadi jangan pindah-pindah di sana. Jadi teman-teman sudah mendengarkan sendiri ya untuk hasil suara dari produk asli, terus Wisdom, terus Paslab. Jadi hampir mirip-mirip semuanya teman-teman ya untuk kualitas preamp. Cuma fiturnya aja yang mungkin beda-beda dari segi fitur di tempat-tempat kompres dan seperti itu. Kalau yang jelas dari ketiga merek yang sudah kita coba ini teman-teman nanti bisa milih sendiri. Asli murah wis mantap suarane. Meskipun kalau 0 dB-nya dia sama dengan Paslab. Kalau si Wisdom 0 dB-nya lebih boosting, tapi secara preamp suaranya mirip-mirip dengan produk Paslab. Jadi ketiga buah DLMS ini semuanya bisa teman-teman pilih sendiri sesuai dengan karakter suara yang sudah kita tampilkan tadi ya. Untuk suaranya ya seperti itu. Oke, kita ganti ke NX 4800 produk dari Paslab Mas Wahyu. Oke, langsung kita pindah ke atas. Oke, langsung kita nyalakan. Kita posisikan 0 dB dulu teman-teman ya. Oke, untuk outnya gen 1 posisinya 0 dB. Terus semuanya saya bypass. Terus inputnya kita ngambil ya dari sini 2. Terus delay tidak di delay, kompres tidak dinyalakan, semuanya kita posisikan 0 dB. Oke ya, sekarang kita tinggal nyoba produk dari Paslab yang tipe NX 4800 on. Jadi sebenarnya NX ini yang 2600 sama 4800 sama secara prosesor dan lain-lain, cuma beda input saja. Jadi seperti yang sudah teman-teman dengarkan tadi, NX ini sama ini suaranya memang ya sama plug, nggak ada bedanya. Cuma perbedaannya ini hanyalah input 6 dan input 2 sama input 4, output 6 sama output 8. Jadi sama ya. Yang NX ini 2600 sama 4800 sama suaranya. Oke, sekarang lanjut kita ke Paslab tipe Paswan yang ada firnya, yang Paswan tipe 4800. Oke, sekarang kita pindah ke Paslab yang atasnya yang harganya lumayan mahal. Oke, sekarang kita urut dari bawah ya. Untuk asli harganya 2999. Si Wisdom harganya 260-nya 3.999.000. NX-nya produk dari Paslab harganya 3899, yang NX 4800 harganya 4599, dan yang Paswan ini harganya 8.899. Oke, yang Paswan sekarang kita tes sama ya. Ini 0 dB. Terus crossover ini bypass semua. Terus untuk polaritasnya 0. Oke ya, kita langsung coba untuk tipe Paslab yang tipe Paswan. Saya kecilin dulu on. Oke, sekarang kita tes. Nah ini untuk yang tipe Paswan, Mas, lah kenapa harganya mahal? Ya karena teman-teman dengarkan sendiri, latensinya lebih pas, super high lebih keluar dibandingkan dengan tipe-tipe yang di bawahnya tadi.
Nah, jadi kenapa Thomas harganya kok mahal yang seri Pas One? Selain ada firnya, untuk preamnya casnya lebih keluar juga. Jadi dia secara karakter lebih jernih dibandingkan yang tipe-tipe di bawahnya. Nah ini teman-teman ya, jadi kenapa toh kok harganya si Pas One ini mahal, si Paslab NX kok harganya murah, Wisdom DX harganya murah, Asli DSP harganya murah. Jadi yang membedakan adalah salah satunya di preamp input dan outputnya. Jadi untuk hasil suaranya seperti yang sudah teman-teman dengarkan tadi. Jadi di Pas One dia lebih ada ces-cesnya. Nah jadi seperti itu, clarity ini lebih dapat, harganya tapi yo mahal. Oke, sekarang lain lagi teman-teman ya, kita produk Paslab yang Symphony 4800 sekarang. Oke, sekarang kita ke Paslab yang 4800 teman-teman ya, yang kita mau cek sound. Nah ini harganya lebih mahal loh ya, yang Symphony 4800 harganya 9899, harganya lebih mahal dari yang Pas One. Oke, sekarang posisi nyala. Oke, yang Symphony. Oke, sekarang posisi nyala. Kita cek dulu untuk editnya. Oke, kita cek ya. Ini teman-teman ya editnya. Untuk yang tipe ini kita edit. Nah ini ya, dia outnya gainnya 0 dB, fasenya 0, semuanya PEQ 0, bypass semua. Oke ya, inputnya kita ngambil dari sini 2. Oke, real ya. Ini nyoba yang Symphony 4800. Sekarang kita kecilin dulu musiknya. Oke, ini sekarang on, dan sekarang kita nyalakan musiknya. Symphony 4800 menurut saya mirip-mirip sama yang Pas One, cuma peletakan fiturnya beda dan harganya juga lebih mahal. Sama-sama ada firpasnya ya teman-teman, tapi memang untuk produksi Symphony ini dia harganya lebih mahal daripada yang Pas One Paslab. Secara kualitas preamp hampir mirip-mirip sama yang tipe Pas One tadi. Oke, sekarang teman-teman kita nyoba produk dari DBX 260. Teman-teman nanti mesti berdebat, Mas DBX kok mahal, 9899 ini murah, karena ini harganya sudah promo. Teman-teman pasti yang kenal sama DBX ori pasti sudah tahu harganya ini mahal. 9899 ini harganya sudah sangat murah karena ini harga promo akhir tahun teman-teman. Ini DBX 260 nya original loh Mas. Lah terus bedanya apa Mas sama yang KW? Loh yang KW kan bentuknya sama persis tuh Mas. Yang pertama prosesornya beda, yang kedua input sama outputnya beda, konektornya juga bukan Neutrik. Terus yang jelas softwarenya ini tidak akan bisa sama dengan yang KW. Karena apa? Yang versi original ini untuk input output software dan juga konfigurasinya lebih komplit, bahkan sudah ada presetnya untuk speaker seperti produk JBL dan lain-lain. Makanya kenapa yang DBX 260 original ini sangat beda jauh sama yang KW. Pertama software beda, yang kedua yo jelas preamp beda, prosesor yo beda, suaranya yo antara langit dan bumi. Jadi sangat jauh antara DBX 260 original dan juga DBX yang KW. Makanya yang KW harganya murah, 2 juta 3 juta sudah dapat yang KW. Oke, sekarang langsung kita tes ya. Ini kita DBX untuk output 1 yang kita pakai. Ini output 1 posisi bypass. Teman-teman lihat ya, bypass semua ya. Ini bypass, posisi gain 0 dB juga. Terus untuk konfigurasi inputnya juga sama, kita buat 0 dB semua. Oke, sekarang kita langsung tes untuk produk dari
di BX 260 original. Oke, kita tes yang 260 di BX original. Nah ini oke, itu DBX 260 ya, tetap nggak ada lawan untuk kualitas preamp, mulai dari super high-nya keluar, mid-nya lebih flat dan juga low-nya juga lebih flat. Untuk DBX 260 menurut saya hampir mirip-mirip dengan Symphony dan juga Bassone untuk karakter secara preamp. Tapi untuk DBX 260 memang dia lebih flat banget dibandingkan dengan tipe-tipe di bawahnya tadi. Jadi memang tidak bisa dipungkiri DBX 260 secara kualitas suara kalau untuk flatnya dia wis nggak ada lawan. Mungkin kalau secara fitur sama dengan Symphony dan juga Bassone itu 11-12 untuk secara fiturnya, tapi di BX memang presetnya lebih banyak. Yang jelas kalau untuk kualitas preamp, suara, prosesor di BX memang ya lebih clarity. Makanya kenapa jadi yang membedakan dari semua DLMS yang kita review hari ini adalah karakter suara. Untuk fitur di BX, Passlab Symphony, Passlab Bassone, Passlab E-Link 4800, 2600, DX2060, DSP260 secara basic sama. Ada potongan crossover, ada delay, ada compress limiter dan juga ada noise gate. Semuanya mempunyai fitur itu. Cuma yang membedakan yang jelas adalah suara dari preampnya dan juga beberapa fitur tambahan saja. Oke ya, terima kasih teman-teman. Nanti mau pilih yang mana silahkan, wis tak review detail. Ini sesuai request teman-teman. Tinggal teman-teman milih mau pilih asli, wisdom, Passlab dan semuanya. Nanti teman-teman langsung bisa WA atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.